Nah, mulai ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi Selamat pagi wabarakatuh. dan salam Selamat sejahtera pagi untuk dan kita salam semua. sejahtera untuk kita Perkenalkan semua. kami dari Perkenalkan kelompok kami A dari kelompok A, yang terdiri dari yang Endang terdiri Idiawati, dari saya sendiri, Idiawati, dan saya juga ada sendiri, dan Kak Nurul juga ada Azza Faiza, dan Nurul juga ada Desi Azhar Suprihatun Agustina. Dan Agustina. pada kesempatan kali Dan ini, kami pada akan kali ini kami akan mempresentasikan proyek akhir kami mempresentasikan yang presentasi berjudul kami yang Permainan berjudul Mengetik Bahasa Permainan Inggris, Bahasa Platform Inggris, Edukasi Platform Berbasis Edukasi Game Interaktif. Berbasis Game Interaktif. Next. Next. Untuk latar belakang dan Latar belakang rumusan dan masalah. rumusan Latar belakang masalah. dari proyek Latar ini belakang muncul dari proyek dari ini permasalahan muncul dari umum di permasalahan mana umum banyak di siswa mana merasa banyak bahwa siswa merasa berbahasa bahwa Inggris adalah berbahasa hal yang Inggris membosankan, adalah apalagi dengan metode pasif seperti membaca dengan dan menghafal. metode Kami pembelajaran juga dan mengamati menghafal. bahwa game Kami juga edukasi belum mengamati bahwa dimanfaatkan secara edukasi maksimal. dilakukan secara Maka maksimal. rumusan masalah kami Maka rumusan meliputi masalah bagaimana kami merancang meliputi bagaimana platform yang merancang platform yang interaktif interaktif dan menyenangkan. Fitur-fitur yang dibutuhkan serta teknologi apa yang tepat untuk digunakan. Next. Next, tujuan utama dari proyek kita ini adalah untuk mengembangkan aplikasi edukasi berbasis web yang mampu meningkatkan kemampuan mengetik dan memperluas kosakata dalam berbahasa Inggris. Selain itu, platform ini dirancang agar pembelajaran terasa menyenangkan dengan sistem pencapaian serta fitur kompetisi antar pengguna. Next. Nah, untuk dari segi manfaat, aplikasi ini memberikan pendekatan alternatif dalam pembelajaran bahasa Inggris. Secara umum, aplikasi ini dapat meningkatkan minat siswa. Secara khusus, pengguna bisa meningkatkan kecepatan mengetik, memperkaya kosakata, dan belajar bekerja sama dalam mode multiplayer. Next. Nah, untuk teknologi UI dan UX, untuk membangun aplikasi ini, kami menggunakan teknologi web seperti HTML, CSS, dan JavaScript dengan desain prototipe dari Figma. Dari sisi desain UI dan UX, kami memilih tema retro neon dan pixel art yang menarik secara visual dan intuitif digunakan oleh semua kalangan usia. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Desi. Silakan Desi. dan Desi. Terima kasih Kak Endang. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan yang ada pada slide 6 sampai 10. Untuk slide ke-6, platform ini dilengkapi dengan berbagai fitur utama seperti sistem penghargaan untuk motivasi pengguna, papan skor, serta grafik perkembangan. Untuk teknologi pengembangan, kami menerapkan pendekatan waterfall yang terdiri dari analisis, perancangan, implementasi, pengujian, dan evaluasi. Target pengguna kami mencakup pelajar dari tingkat SD hingga SMA, juga pemula dalam belajar bahasa Inggris, dan mereka yang ingin meningkatkan kecepatan mengetik. Selain itu, guru juga dapat menggunakan platform ini sebagai alat bantu ajar di kelas. Untuk alur permainan sangat sederhana namun efektif. Pengguna melakukan login, memulai permainan mengetik, dan mendapatkan poin berdasarkan kecepatan dan akurasi mereka dalam mengetik kata-kata bahasa Inggris yang ditampilkan. Kami telah melakukan beberapa tahap pengujian, termasuk uji fungsional, antarmuka pengguna, serta performa. Hasil sementara cukup positif untuk fitur dasar telah berjalan dan antarmuka sudah rampung. Namun, kami masih membutuhkan validasi untuk kosakata berdasarkan level pengguna. Kendala yang kami hadapi meliputi pengumpulan kosakata yang tepat dan validasi konten. Rencana ke depannya adalah menambahkan fitur seperti audio, pronunciation, mini games, dan forum belajar bersama. Kesimpulannya, game ini bisa menjadi solusi pembelajaran bahasa Inggris yang efektif dan menyenangkan, baik untuk pengguna, mandiri maupun di sekolah. Berikutnya, rekan kami Kak Iva akan mengimplementasikan webnya. Silakan Kak Iva.
Oke, baik. Terima kasih, Desi. Untuk bagian selanjutnya yaitu pengenalan produk, bagaimana web game typing itu diterapkan sesuai tujuan yang berkaitan dengan software requirement system, yaitu seperti ini. Oke. Jadi implementasinya kan ini homepage. Nah, oke. Website. Jadi website ini halaman pertamanya berupa laman dengan logo web typingnya di tengah atas serta beberapa elemen berupa navbar, navigasi bar yang terdiri dari link, home, pricing, service blog, kontak yang nantinya ini akan berguna jika pengguna ingin mendapatkan informasi lebih. Sedangkan selanjutnya adalah ada elemen teks tulisan seperti biasa untuk informasi yang menarik. Dan ada juga dua tombol button di sini, yaitu tombol registrasi dan tombol login. Apabila pengguna klik registrasi ini akan dibawa ke laman atau ke form untuk khusus registrasi, dan untuk login juga akan dibawa ke form login. Misal ini diklik, maka pengguna akan diarahkan pada form login yang mana ada beberapa opsi agar pengguna bisa masuk ke dash dari web typing ini, webnya. Nah, ada yaitu login lewat Google, juga ada login lewat username dan password. Nah, karena di sini cuma berupa prototype, maka untuk melakukan konektivitas terhadap API Google diurungkan karena ini berupa prototipe, jadi ingin yang lebih sesuai durasi waktunya. Dan misal pengguna ibarat sudah melakukan login, sudah melewati langkah login, maka akan diarahkan ke web ke tab berikutnya, yaitu halaman game arena, yang mana di sini adalah arena bagi pengguna untuk memainkan sebuah game edukasi berbahasa Inggris ini. Nah, ini kurang lebih bentuk kasarannya, karena untuk menjadikan yang lebih matang, kami sejujurnya masih memiliki ketidaksiapan, kekurangan kemampuan untuk bagian servernya, karena untuk menghubungkan dari segi front end dan segi back end jujur agak kesusahan. Nah, di sini kurang lebih akan menjelaskan bagaimana game ini bekerja, yaitu yang pertama di sini akan saya perkenalkan setiap logonya, setiap buttonnya, yaitu ada button mulai untuk meng-start game dan ada navigasi bar untuk informasi lebih jelas dari web game typing ini. Nah, sesuai penjelasan teman-teman tadi, yaitu Endang dan Desi, yaitu tujuan pembuatan game ini adalah untuk edukasi bagi siswa, bagi orang-orang di luar sana yang merasa membutuhkan dua skill sekaligus, yaitu skill mungkin tiga skill sekaligus, yaitu skill fokus dan skill mengetik serta skill untuk memahami suatu konteks suatu kalimat. Nah, di sini misal kita klik mulai, maka di sini akan handling beberapa fungsi, yaitu setiap motor ini akan melaju dan kita yang memiliki salah satu motor dari ini akan melaju sesuai kita cepat atau lambatnya untuk mengetik. Nah, semakin cepat kita mengetik, maka semakin cepat laju motor ini.
simulasinya seperti itu. Dan apabila sudah mencapai finish, maka akan muncul hasil kalkulasi dari fungsi Vue.js, yaitu word per minute-nya berapa RPM, word berapa gitu, terus accuracy-nya tuh akurasi, yaitu berapa persen akurasi kita itu benar atau salah. Misal kita 90% itu berarti sebagian besar dari ketikan kita itu tidak ada tidak ada banyak huruf yang kita salah input. Nah, selanjutnya ini juga ada rank yang mana nanti akan ditampilkan kita itu masuk ranking berapa di antara pemain 4 lainnya. Nah, di atas ini juga ada navigasi garasi, liga, tim, pencapaian berita. Nah, ini seperti yang dijelaskan oleh Endang tadi soal fitur dalam website game typing ini, yaitu fitur garasi. Garasi ini nantinya akan berisi beberapa kendaraan kita karena kita udah mencapai target tertentu, sehingga kita mendapatkan kendaraan baru, bisa berupa kendaraan khas Indonesia, tujuannya memang begitu, misal kendaraan beca, kendaraan mobil, kendaraan apapun itu, untuk dimasukkan ke garasi ini sebagai koleksi. Achievement-nya. Nah, di sini liga itu bisa bermain untuk random dengan orang-orang di luar sana, dan untuk navigasi timnya ini untuk kita bisa bermain dalam tim yang mungkin kita telah di-invite, atau kita invite dalam satu tim. Nah, habis itu juga ada fitur pencapaian atau achievement, yaitu bisa berupa sebutan atau nickname baru untuk kita, atau bisa berupa kendaraan baru juga, dan sebagainya. Terus di sini juga ada navigasi berita yang mana ini digunakan untuk pengguna agar bisa mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai website game typing ini. Oke, ini sejujurnya masih banyak sekali kekurangan. Mohon maaf apabila banyak ada kesalahan yang ada dalam penyampaian presentasi kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.